Halo guys, kali ini kita akan belajar tentang kestabilan radikal. Nah, sebelumnya kita coba review radikal itu apa. Jadi sederhananya radikal itu keadaan di mana ada elektron valensi yang tidak berpasangan. Misalkan di sini kita tinjau contoh Cl2 ya. Jadi Cl2 ini kok digambarkan dia seperti ini ya. Nah, di sini titik-titiknya ini adalah elektron valensi. Nah, ikatan di sini kalau kita coba tinjau kan sebenarnya ini adalah elektron ya. Jadi ada dua elektron yang mana elektron-elektron ini dia nantinya akan saling sharing dan membentuk ikatan kovalen. Nah, jadi kita bisa lihat kalau di sini Cl2 itu dia tidak radikal. Jadi dia semuanya saling berpasangan ya elektron valensinya. Nah, sekarang misalkan Cl2 ini kita kenai dengan paparan sinar UV sehingga ikatan kovalennya itu terputus ya. Sehingga dihasilkan hasil yang seperti ini. Nah, jadi sini kan tadi sebelumnya berpasangan ya, yang ikatan ini. Nah, sekarang dikenai sinar UV sehingga ikatannya nanti terputus dan dihasilkan hasil seperti ini ya. Dan kita bisa lihat kalau ada elektron valensi yang tidak berpasangan. Nah, keadaan seperti inilah kita sebut dengan radikal ya. Jadi di sini adalah radikal Cl. Nah, keadaan radikal ini adalah keadaan yang tidak stabil ya. Karena seperti yang kita tahu kalau atom dia akan berusaha untuk mencapai oktet atau duplet ya. Nah, di sini dia tidak dalam keadaan duplet ataupun oktet. Jadi di sini dia keadaannya tidak stabil dan kok kita bisa lihat kalau dia di sini kekurangan satu elektron ya. Jadi di sini radikal Cl ini akan berusaha untuk mencari elektron supaya dia menjadi stabil. Tidak hanya Cl yang bisa membentuk radikal, di sini karbon juga bisa membentuk radikal ya. Nah, jadi kita di sini mau lihat tren kestabilannya. Jadi yang paling kiri itu karbon yang mengikat 3 karbon ya, atau 3 alkil yang kita sebut tersier. Dan yang sebelah kanannya ini karbon yang mengikat 2 karbon, kita sebut sekunder. Yang sebelah kanannya ini dia mengikat 1 karbon, kita sebut primer. Dan yang paling kanan ini dia tidak mengikat karbon sama sekali ya. Nah, jadi trennya itu tersier lebih stabil daripada sekunder dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini alasannya mengapa demikian, jadi kan sederhananya kalau kita mau lihat di sini ya, kita coba lihat C yang ini. Di sini kan C dan H. Kita tahu kalau C lebih elektronegatif ya. Jadi elektron pada H ini lebih tertarik ke C yang sini ya. Jadi di sini kita bisa bilang C-nya ini memiliki densitas atau kepadatan elektron yang tinggi ya. Nah, kita bisa bilang kalau C-nya di sini karena dia sudah oktet, kita bisa bilang kalau C-nya ini sudah berkecukupan ya. Nah, sedangkan yang radikal ini kan dia kekurangan elektron ya. Jadi radikal ini bisa dibilang berkekurangan ya. Nah, jadi C yang di sini dia bisa mendonasikan densitas elektronnya ke C yang berkekurangan ini ya, yaitu yang radikal ini. Sehingga kalau kita lihat kalau C-nya ada 3, alkilnya ada 3 kan, berarti ketiganya bisa mendonorkan densitas elektronnya. Jadi di sini C yang di sini tidak terlalu berkekurangan seperti sebelumnya ya. Nah, jadi karena dia sekarang sudah tidak terlalu berkekurangan, makanya dia lebih stabil. Nah, kalau yang di sini yang sekunder dia kan hanya ada 2 alkil ya. Jadi hanya 2 yang bisa mendonasikan densitas elektronnya. Nah,
Lalu begitu juga yang primer, dia cuma satu, dan yang ini tidak ada sama sekali mengikat alkil ya. Nah, lalu kalau kita lihat di bawah ini yang saya kotakin, di sini keduanya ini memiliki kestabilan yang lebih tinggi daripada tersier ya. Nah, alasannya kenapa? Karena keduanya ini dia bisa beresonansi. Nah, efek resonansinya ini membuat dia lebih stabil. Nah, lebih lengkapnya mengapa resonansi lebih stabil dan bagaimana mekanismenya bisa dilihat pada video saya yang lain, yaitu tentang resonansi radikal ya. Struktur yang ini kita sebut dengan alilik. Nah, struktur yang ini kita sebut dengan benzilik. Selanjutnya kita coba latihan soal menentukan struktur mana yang lebih stabil ya. Nah, kita coba dari yang nomor 1. Dari struktur yang pertama ini, kalau kita lihat kan di sini dia mengikat satu karbon ya. Jadi ini adalah primer, di sini mengikat 2 karbon. Jadi ini dia sekunder. Di sini dia mengikat 2 karbon juga. Oh, ini 3 ya. Jadi dia mengikat 3 karbon. Jadi tersier. Di sini dia mengikat 1 karbon. Jadi dia primer. Di sini juga mengikat 1 karbon. Jadi dia primer juga. Jadi di sini berarti struktur yang paling stabil adalah yang ini, yaitu yang struktur tersier. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Kalau kita lihat di sini dia mengikat 1 karbon. Jadi dia adalah primer. Di sini dia mengikat 2 karbon ya. Jadi dia sekunder. Di sini juga sekunder. Di sini dia mengikat 3 karbon ya. Jadi di sini dia tersier. Jadi struktur yang ini dia yang paling stabil. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Kalau kita lihat di sini dia primer, di sini juga primer ya. Namun di sini dia struktur yang ini membentuk struktur alilik ya. Yang mana lebih stabil, jadi ini lebih stabil daripada yang di atasnya sini. Daripada yang ini. Nah, di sini yang sebelah kanannya, di sini dia sekunder. Di sini dia juga sekunder. Nah, namun kalau kita lihat yang di sini dia membentuk struktur alilik ya. Jadi yang di sini dia lebih stabil daripada yang atasnya ini. Nah, sekarang mana yang lebih stabil, yang ini atau yang ini? Nah, karena di sini sekunder, jadi dia udah alilik dan dia sekunder. Jadi dari keempat ini yang paling stabil adalah yang ini, struktur yang ini. Oke, sekian dan terima kasih.